Halo Virgo, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading untuk bulan November. Kita akan lihat apa yang kamu perlu di bulan November ini ya. Guidance, persiapan, tuntunan, apa yang kamu perlu tahu. Oke, pintu masuk untuk hubungan romantis ada. Mungkin ini akan jadi hubungan yang berbeda sih. Karena gini, suatu influence dari waktu lampau adalah ascendant, kata kuncinya pintu masuk. Ascendant itu di natal chart kita merepresentasikan apa yang kita tunjukkan pertama kali pada dunia, first impression kita, apa yang dunia pertama kali lihat tentang kita, terus kayak kita apakah seberapa jauh kita membuka diri kepada dunia gitu ya. Makanya kata kuncinya tuh entrance, pintu masuk gitu. Dan karena kartu yang mengikuti sesudahnya adalah Venus gitu, jadi kayak dua kombinasi ini bisa jadi kombinasinya adalah kayak kamu akhirnya belajar membuka diri, kayak perlahan-lahan menunjukkan sisi diri kamu kepada dunia yang tidak kamu tunjukkan sebelumnya, atau kamu belajar membuka diri lagi untuk hubungan romantis, untuk mengizinkan orang lain masuk, atau kalau nggak hubungan romantis kayak kamu belajar percaya sama orang, belajar kayak orang tuh kenal kamu lebih jauh lagi gitu ya. Kadang kan ada ya orang di mana ketika mungkin dia udah mengalami begitu banyak luka atau sesuatu hal yang signifikan, dia tuh jadi menutup diri kepada dunia, kayak susah percaya sama orang lain, susah untuk deket sama orang lain, nggak terbatas pada konteks hubungan romantis aja, tapi kayak menjaga diri atau menutup diri, atau ada part-part dalam diri yang kamu menolak untuk tunjukkan kepada dunia gitu. Tapi kayak di sini nih ada proses transformasi, ada perubahan gitu ya, karena di sini ada ascendant, atau ini sebuah reminder buat kamu yang mungkin kayak masih menutup diri, masih protektif, atau masih belum mau membuka hati untuk hubungan romantis. Ini mungkin sebuah reminder ya untuk kamu kayak it's okay, it's safe gitu. Kamu aman, kamu akan baik-baik saja. Ini waktunya gitu untuk kamu membuka diri untuk apapun ya, entah untuk hubungan romantis ataupun pertemanan, karena di sini diikuti dengan dignified strength. Ini adalah aspek kalau di natal chart ini aspek yang positif ya gitu. Jadi kalau kamu udah mulai terpikir untuk membuka diri kepada dunia, ini adalah waktu yang tepat gitu ya. Karena di sini ada dignified itu adalah aspek yang positif. Ini adalah waktu yang baik, waktu yang pas untuk kamu belajar membuka diri atau memberi kesempatan pada orang lain, belajar percaya lagi, belajar kenal orang baru lagi, atau belajar setidaknya menunjukkan part-part diri kamu yang tadinya tidak kamu tunjukkan kepada dunia. Kayak misalnya sama temen pun kamu kayak ada part diri kamu yang tidak kamu ceritakan ke teman kamu, padahal udah berteman lama, terus teman kamu baru tahu sekarang, kan ada ya yang seperti itu. Tapi bisa dipahamin sih, karena di sini ada 2 angka 5, angka transisi ya. Jadi kayak, aku merasa bahwa sebenarnya kamu udah ada awareness untuk itu, tinggal gimana kamu action-nya aja gitu, atau pelan-pelan kayak melangkah, selangkah demi selangkah, dengan awareness yang kamu punya, ya kan. Ada devil di sini, jangan sampai konsepsi kamu tentang waktu lampau, konsepsi kamu tentang orang-orang tertentu, pengalaman tertentu, itu yang masih menghalangi, atau skenario-skenario yang kamu buat di kepala kamu itu yang menutup jalan kamu atau menghalangi diri kamu ya. Karena, di bulan Oktober itu kan aku pernah bilang tentang self sabotage gitu, dan sangat mungkin karena kamu overthinking dan sangat analytical gitu ya, kamu suka menganalisa, kamu banyak berpikir, di titik bisa jadi ya kemungkinannya adalah kamu memikirkan skenario-skenario yang worst case skenario gitu, bukan best skenario, skenario terbaik. Kamu mikirin skenario yang jelek-jelek aja gitu. Karena keajaiban-keajaiban dalam hidup kan kadang kita nggak pernah berpikir ya, tapi pikiran manusia tuh lebih suka ngebayangin yang apa ya, skenario-skenario jelek ya, wajar karena itu bagian dari warisan, apa ya, ada sesuatu di otak kita yang kita warisin secara evolusi gitu ya, untuk kita bertahan hidup. Tapi kan kita nggak hidup di alam liar atau musim dingin, musim panas ekstrim. Kita nggak perlu se-ekstrim itu mikirin skenario-skenario atau waspada dengan serangan hewan buas gitu, nggak ada bahaya. Nggak ada ancaman gitu, tapi otak kita suka berpikir seperti itu. Ya semoga dipahamin, aku jadi kemana-mana, tapi ini penting gitu loh untuk kamu tahu, untuk kamu perhatikan lebih lanjut. Ya, keterhubungan kamu dengan orang lain. Jadi kayak ada sesuatu yang baru, kayak momen pencerahan, momen pemahaman kamu tentang hubungan-hubungan tertentu di hidup kamu gitu. Oke, kayak misalnya gini, oke gue pernah terluka waktu waktu itu gitu, misalnya di waktu lampau, tapi bukan berarti gue memproyeksikan luka itu kepada orang-orang baru misalnya, atau orang-orang yang nggak tahu apa-apa nih tentang hal itu. Jadi kayak ikut kecipratan juga, ikut merasakan bahwa gue punya tembok, gue protektif sama hati gue, jadi gue nggak membiarkan orang lain masuk gitu ya. Itu ada momen pencerahan, momen hidayah, momen kayak pikiran kamu terbuka, momen inspirasi, dan itu yang
jadi membuka pintu untuk sesuatu yang baru untuk hati kamu, pemulihan hati kamu, sesuatu yang baru di hidup kamu. Dan kamu gini, kayak ada sesuatu progres tentang kepercayaan diri dan kenyamanan diri gitu ya. Makanya itu tadi kombinasi si entrance sama si Venus ini ya. Tentang kamu membuka diri karena kamu udah nyaman sama diri kamu, atau kamu sudah belajar pelan-pelan merasa aman, merasa kamu bisa gitu ya untuk hubungan-hubungan baru, pertemanan baru, atau menunjukkan part diri kamu yang tidak kamu tunjukkan sebelumnya. Oke, Four of Pentacles, stabilitas atau protektif. Setiap kartu itu selalu punya dua sisi. Four of Pentacles itu kayak protektif sampai di titik bisa jadi parnoan gitu. Ini juga bisa berbicara tentang mindful sama keuangan. Bisa juga berbicara tentang menjaga stabilitas yang udah kamu punya gitu ya. Cuman akarnya dari mana? Apakah dari rasa aman atau dari rasa takut? Itu. Makanya aku selalu tekankan awareness, awareness, awareness. Five of Pentacles posisinya ada di blessing kamu. Five of Pentacles itu biasanya vibe-nya agak berat gitu ya. Tapi karena posisinya di blessing kamu, bisa jadi ini akhir dari rasa sepi, akhir dari rasa-rasa sulit, masa sulit, atau akhir dari kesulitan finansial, karena Five of Pentacles itu bisa juga kan berbicara tentang mungkin ada kondisi finansial tertentu, tantangan, atau kamu lagi struggling, mungkin lagi mencari pekerjaan. Karena posisinya ada di blessing kamu ya, bisa jadi ada blessing yang berhubungan dengan finansial atau pekerjaan ya. Rekan kerja baru, bisnis baru, atau ide-ide kreatif yang bisa menghasilkan uang. Atau bisa jadi ya, kayak itu tadi perubahan perspektif itu yang membawa akhir dari rasa sepi dan rasa kurang itu. Yang jadi tantangan adalah Five of Swords, angka 5, ada 2 angka 5, ini angka transisi, bisa dipahamin. Lalu Five of Swords jadi tantangan bisa jadi ya pemikiran, konflik batin, atau ada orang-orang tertentu gitu yang mungkin beda pendapat, atau ada situasi tertentu yang butuh dibereskan, seperti itu ya. Lalu yang berikutnya Knight of Pentacles, kayaknya di reading kamu sebelumnya ya, ada juga ada Knight of Pentacles. Pelan-pelan, semua butuh proses, semua butuh waktu gitu ya. Terus dengan Knight of Pentacles itu yang penting adaptif, yang penting fleksibel, yang penting gini, luka itu, kecewaan itu akan selalu jadi bagian dari hidup sih. Kalau kita misalnya hidup nih nggak pernah luka, nggak pernah kecewa, mungkin tempat kita udah bukan di dunia ini gitu. Mungkin kita udah berada di alam lain ya. Selama kita jadi manusia itu jadi kayak sesuatu bumbu-bumbu kehidupan yang tidak terhindarkan sih. Jadi kita ibaratnya kalau kita nggak tahu yang namanya gelap, kita nggak akan pernah mengerti apa itu terang ya. Segala sesuatu hal itu ada oposisinya untuk menjelaskan hal yang lainnya. Ya, ini mungkin agak berat tapi semoga bisa dipahamin gitu. Oke, yang berikutnya nih. Tadi ada Queen of Wands di dasar deck, sekarang ada King of Wands di sini ya. Divine counterpart bisa, dan atau bisa juga ini proses kamu gitu bersinar, nyaman sama diri kamu, menunjukkan semua layer diri kamu kepada dunia, part diri kamu. Bahkan mungkin ada kayak kamu mungkin punya bakat tertentu, kualitas-kualitas positif tertentu yang kamu keep untuk diri kamu sendiri aja gitu, karena mungkin kamu berpikir buat apa sih, kayak mungkin gak ada manfaatnya buat orang lain, ya udah gue simpen buat diri gue aja. Ternyata enggak gitu, ternyata ada orang yang appreciate gitu sama hal itu. Misalnya kamu punya bakat nyanyi, musik, melukis, atau memasak gitu, ternyata orang nyobain masakan kamu, enak loh, kayak hal-hal semacam itu. Atau bahkan mungkin nyobain masakan kamu, terus itu jadi yang tadi aku bilang, itu jadi pintu rezeki kamu yang baru, who knows gitu kan. Yang penting perhatikan nih, karena devil ini bisa jadi sesuatu yang gak seimbang, sesuatu yang toksik, atau bisa jadi yang toksik itu dialog-dialog yang ada di dalam kepala kamu ya. Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Child, melihat dunia dengan mata yang baru sih. Ini proses transformasi kamu, kayak child itu adalah sesuatu yang baru. Bisa jadi ada yang baru di dunia kamu, atau kayak kamu melihat dunia kayak mata anak-anak gitu, selalu excited melihat dunia kayak setiap hari adalah baru. Kayak hal-hal simpel itu bisa bikin anak-anak seneng kan. Sama kayak ini adalah cara kamu melihat dunia dengan cara yang baru. Whip. Oh, perubahan. Dan satu lagi, perubahan itu adalah bagian dari proses kita menjadi manusia. Segala sesuatu berubah. Kamu dari kamu versi hari ini dan kemarin aja pasti ada yang berubah gitu. Dan perubahan itu adalah suatu hal yang pasti dan tak terhindarkan. Sebagai manusia itu pasti kita akan alami gitu ya. Cuman kita resisten atau enggak, itu aja problemnya. Kalau kita berubah, kita adaptif, kita akan mengalir bersama kehidupan. Tapi kalau kita resisten, itu akan membuat sesuatu energi yang stagnan sih menurut aku.
Dan bisa jadi juga yang tadi aku bilang di awal, ada mungkin orang-orang tertentu, situasi tertentu sih yang mungkin di bulan November ini akan bisa jadi argumen kecil atau sesuatu yang besar, ya kan? Dan juga gini, Venus itu nggak cuma berbicara tentang hubungan romantis ya, tapi itu juga berbicara tentang keberlimpahan, kenyamanan, abundant. Jadi nggak cuma ada sesuatu yang signifikan berubah dengan hubungan romantis kamu, tapi juga yang tadi dengan keuangan, dengan kenyamanan, mungkin kamu bisa upgrade sesuatu di hidup kamu yang bikin kamu lebih nyaman, misalnya rumah, kendaraan, hal semacam itu ya. Dan ada pesan tentang kamu bersinar dengan kamu apa ya, mengeksplor semua part di dalam diri kamu dan kamu tunjukkan kepada dunia gitu ya, termasuk bakat-bakat terpendam kamu atau bukan bakat terpendam ya, kamu punya, tapi kamu baru tunjukkan gitu kepada dunia. Dan juga bersinar itu sebagian dari kamu ketika kamu menjawab panggilan hati kamu, purpose kamu atau misi jiwa kamu. Di situ ada value ya, value itu nggak cuma berbicara tentang keuangan, finansial, tapi juga value itu, ada sesuatu yang berharga buat kamu di situ. Oke, segitu aja dulu reading-nya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.